Mentornya keluar lagi ya? Ya, sebentar Ibu. Iya, Mama. Ini digabung ya berarti ya. Dua Iya, peserta dan ini satu digabung. mentor ya. Betul, Pak Haji. Ya biar cepat berarti. Iya, setuju Pak Haji. Pasti itu bunganya sama lah. Nggak ada yang dianaktirikan, nggak apa. Kasih. Terus pisan Pak Haji. Iya. Bu Sri Muniroh ya. Oke. Mentornya belum masuk juga sebentar. Nah, Sudah ya, baru datang. ini dari Min juga. Tuh Pak, dari min 6 sekarang. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh, Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai saja kesempatan untuk presentasi gagasan aktualisasi dari siswa Laksar, yaitu Bu Vivi dan Bu Sri Muniro. Keduanya adalah dari sekolah yang sama, dari Min 6 Cirebon. Dan alhamdulillah Bu Hajah sudah hadir sebagai mentor. Terima kasih Ibu. Dan saya sampaikan di awal untuk presentasi, saya persilahkan mungkin Bu Vivi terlebih dahulu, lanjut dengan Bu Sri, dan tidak lebih dari 8 menitan lah ya masing-masing presentasinya. Ikan gabus, ikan lele ya. Setelah itu nanti ada penguatan dari Bu Haja sebagai mentor untuk keduanya, barangkali sekitar 5 menit, dan baru di akhir Pak Haji Agus Akhir sebagai penguji akan menyampaikan evaluasinya langsung untuk kedua-duanya. Tanpa mengambil waktu lebih banyak, saya persilakan mau siapa duluan ini? Boleh Bu, saya duluan. Boleh, Bu Vivi silakan set screen. Semangat amat ini Bu Pipi ini. Masya Allah ya, terima kasih Pak Haji. Siap. Mohon izin share ya Pak Haji. Oke, enggak. Sudah terlihat? Langsung identifikasi isu ini. Iya, ini judulnya Pak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus, selaku penguji, Ibu Ati, Bu Hajati selaku coach, dan Ibu Haja Jungkus selaku mentor. Izinkan saya untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan di Min 6 Cirebon. Ini untuk judul awalnya Pak, sebelum mengambil judul ini sebenarnya saya ada latar belakang yang membuat saya ingin mengangkat gagasan kreatif tersebut. Pertama, latar belakangnya itu tentang ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, tentang tugas kita sebagai ASN, yaitu sebagai pelaksana publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Karena saya sebagai guru, tupoksi utama adalah berkewajiban mengajar dan mendidik anak bangsa dengan melaksanakan tugas pokok saya sebagai guru kelas. Sedangkan ada beberapa kasus yang sebelum itu ya Pak, saya sebagai guru kan harus memberikan pembelajaran semenarik mungkin agar siswa itu semangat dan aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Serta kita juga harus menciptakan kegiatan menarik itu salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran. Nah, salah satu masalah yang terjadi berdasarkan hasil observasi dan hasil nilai kuis harian yang saya adakan pada materi sebelumnya, yaitu di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS, itu ternyata nilai hasil belajar siswa masih banyak yang di bawah KKM. Sekitar hanya 8 siswa yang di atas KKM, sisanya masih di bawah KKM dengan jumlah siswa 28 siswa. Mungkin hal ini kalau tidak segera diatasi akan menjadi kesulitan bagi siswa untuk memahami konsep-konsep dasar IPAS, juga akan menurunkan minat serta motivasi siswa dalam mempelajari IPAS. Untuk itu saya ingin sekali meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPAS itu dengan penggunaan media pembelajaran. Untuk judul aktualisasinya yaitu dengan media Gavin Pak. Sebelumnya, sebelum mengangkat core issue itu, ada 5 isu di sekolah saya yang saya angkat. Isu yang pertama yaitu kurangnya kesadaran siswa kelas 4 dalam menjaga kebersihan ruang kelas.
Sebenarnya di Min 6 itu sudah bersih Pak untuk lingkungan sekolahnya baik di luarnya, cuman ketika di jam belajar kadang siswa itu suka menyobek-nyobek kertas, dibuat kreatif, mungkin anak kelas 4 ya Pak, jadi dibuat pesawat terbang, dilempar-lempar. Nah itu anak tuh jadi membuat ruang kelas jadi kurang bersih. Sedangkan kita sebagai seorang ASN salah satunya memberikan pelayanan kepada siswa dengan menciptakan ruang belajar yang nyaman. Itu yang harus kita lakukan sebagai seorang ASN. Jadi itu merupakan masalah buat saya. Kemudian isu yang kedua itu tentang kedisiplinan siswa dalam kegiatan upacara. Terpantau ketika mengikuti kegiatan upacara itu ada beberapa siswa yang menggunakan seragam bukan di hari Seninnya, seragam yang berbeda, kemudian sepatu yang tidak berwarna hitam, kemudian berdiri dan masih mengobrol. Itu sebenarnya juga kurang baik karena kita sebagai ASN harus punya sikap nasionalisme atau cinta tanah air. Salah satunya di kegiatan upacara ini kita harus menciptakan suasana yang hikmat ketika upacara dan memberikan contoh kepada siswa untuk menanamkan nilai cinta tanah air dan menghargai perjuangan para pahlawan, dengan salah satunya yaitu mengikuti kegiatan upacara dengan baik. Kemudian yang ketiga, isunya yaitu rendahnya hasil belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran IPA. Kebetulan saya diberi mandat oleh kepala madrasah untuk menjadi wali kelas di kelas 4. Jadi saya fokusnya melihat masalah di kelas saya, salah satunya adalah ketika pembelajaran IPA itu nilai kuis anak itu masih banyak yang di bawah KKM. Jelas ini berkaitan dengan nilai kompetensi saya Pak ya, saya harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang baik biar anak tuh meningkat pembelajarannya baik dengan medianya atau metode pembelajarannya. Kemudian isu yang keempat yaitu kurangnya literasi belajar siswa kelas 4. Mungkin salah satu penyebabnya adalah kurang banyaknya siswa untuk membaca gitu. Jadi dia kurang banyak waktu untuk membaca, apalagi anak zaman sekarang tuh lebih banyak suka melihat HP dibanding membaca. Sebenarnya ini juga terkait dengan manajemen ASN yaitu kolaboratif. Saya harus menciptakan kolaborasi bersama orang tua, menghimbau dengan orang tua untuk sama-sama bekerja sama biar menumbuhkan cinta membaca pada siswa. Dan isu yang terakhir yaitu rendahnya semangat siswa kelas 4 dalam mengikuti kegiatan tahfiz. Mungkin penyebabnya karena dari pagi hingga siang anak sudah belajar materi, jadi sedangkan kegiatan tahfiz ini diadakan di selesai kegiatan pembelajaran atau di siang hari. Mungkin di sini anak-anak sudah mulai nggak fokus karena harus kegiatan tahfiz ini lebih banyak menghafal kemudian setoran. Saya sebagai ASN harus menciptakan suasana yang menyenangkan, bahkan mungkin saya harus menciptakan metode biar anak itu tertarik kembali untuk mengikuti kegiatan tahfiz. Dari 5 isu ini, saya karena semuanya menurut